Puji Tuhan, selamat pagi, Jemaat GPD Situbondo, selamat berjumpa kembali dalam menu sarapan pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Di sana menceritakan bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut pada waktu itu murid-murid sedang ada di danau. Nah, pada waktu mereka sedang menyeberang, mereka mengalami angin ribut ya, sehingga perahu itu terombang-ambing, dan kita mengetahui Tuhan Yesus pada waktu itu tertidur di buritan perahu itu, dan murid-murid membangunkan Tuhan Yesus. Dan di sana dikatakan bahwa ayat ke-26, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Ayat yang ke-24 saya bacakan juga. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Di sini kita akan mengambil sebuah rema dari cerita tentang kehidupan dari Tuhan Yesus dengan murid-murid. Dikatakan bahwa sekonyong-konyong mengamuk angin ribut di danau, tetapi di situ dikatakan Tuhan Yesus tidur. Nah, kita mengetahui cerita ini, Tuhan Yesus tertidur di dalam perahu, padahal perahu itu mengalami badai, angin ribut pada waktu itu, dan dapat dikatakan perahu itu akan tenggelam. Kita akan menarik sebuah inti cerita dari perjalanan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus tetap tidur di tengah badai yang mengamuk tersebut ya saudara ya? Karena Tuhan Yesus bisa mempercayakan sepenuhnya kehidupannya kepada Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus sangat percaya sekali bahwa Dia tidak akan mengalami tenggelam ya Bapak Saudara. Satu hal yang kita akan lihat pagi hari ini, mengapa Tuhan Yesus bisa mempercayakan kehidupannya sepenuhnya kepada Bapa di surga. Pada waktu itu Tuhan Yesus adalah sebagai manusia 100% ya Bapak Saudara, sama seperti kita. Tetapi satu hal, Dia mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan satu hal yang dapat kita tarik, kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus menaruh sepenuhnya, itu adalah ada sebuah hubungan yang intim dari kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenal Bapa di surga, tahu siapa Bapanya, kenal dekat, intim, dan sangat mengenal sekali. Jadi Tuhan Yesus sangat percaya kepada Bapa di surga, dan Bapa di surga akan menolong Tuhan Yesus bersama murid-murid. Nah, ini akan kita tarik kesimpulan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita hidup di situasi dan kondisi yang tidak baik hari-hari ini. Situasi kondisi yang di mana akhir zaman manusia banyak mengalami kesulitan, disibukkan dengan pekerjaan, banyak masalah secara pribadi dalam keluarga, di dalam pekerjaan mereka, di dalam sekolah mereka. Banyak manusia hari-hari ini mengalami sebuah masalah. Tetapi manusia yang mengalami masalah sebagian besar akan mengalami susah tidur, gelisah, hidupnya tidak tenang dan sebagainya. Kenapa mereka tidak bisa tenang seperti Tuhan Yesus? Mari kita tarik sebuah kesimpulan, karena manusia tidak mengenal sepenuhnya Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat mereka, sebagai Bapa mereka. Itu mereka tidak kenal, hanya tahu saja dari nama Tuhan Yesus. Mungkin pada pagi hari ini yang menonton sarapan ini semuanya adalah orang Kristen yang dari lahir, tetapi kita seringkali masih khawatir secara manusia untuk menghadapi kondisi dan situasi ekonomi hari-hari ini. Kita gelisah dengan pekerjaan kita sulit untuk menjalankan hari-hari kita, begitu gelisah kita. Mungkin secara manusia kita tidak mampu. Satu hal, karena manusia
kita tidak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Terus bagaimana supaya kita tidak menjadi gelisah, tidak menjadi takut seperti apa yang dialami Tuhan Yesus pada waktu mengalami angin badai di perahu itu. Satu hal bahwa caranya kita harus mempunyai sebuah keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu adalah penolong kita. Dan kita harus mampu untuk menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita, maka kita memerlukan pengenalan yang mendalam terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan pengenalan yang mendalam hanya bisa kita peroleh dengan kehidupan yang intim kepada Tuhan Yesus. Pengenalan yang mendalam kita peroleh hanya kehidupan melalui kehidupan yang intim dengan Tuhan Yesus. Saya ulangi ya. Kalau kita semakin intim dengan Tuhan Yesus, maka kita juga akan semakin percaya masalah kita akan kita alami, yang kita alami, kita hadapi itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan terus bagaimana supaya kehidupan kita semakin intim dengan Tuhan Yesus? Ya tentunya kita harus sering berdoa kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita mengadakan komsel dengan teman-teman seiman, itu akan membuat kerohanian kita pun akan semakin intim kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, itulah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Kita harus mengenal kepada Tuhan Yesus, kita harus memiliki hubungan yang intim, dengan hubungan yang intim, dengan tindakan-tindakan kita lakukan, dan kita akan mengenal dan kita semakin percaya Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kita. Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus sumber pertolongan kita, Tuhan Yesus sumber hikmat kita, dan Tuhan Yesus yang akan mengatasi masalah kita semuanya. Selamat pagi, sampai berjumpa dalam menu sarapan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.